Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 6 cita-citaku, subtema 2 hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Nah, adik-adik, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Profesi apa saja yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Nah, gambar pertama, profesi apa adik-adik? Iya, pelukis. Nah, gambar kedua adalah penyiar atau sutradara. Ketiga adalah penari. Dan keempat adalah pesulap. Nah, siapakah di antara adik-adik yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian, yaitu penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Nah, para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarnya. Perhatikan di halaman 74, di situ ada bacaan kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Adik-adik bisa dilihat. Nah, silakan adik-adik baca dulu kisah seorang penari gandrung Banyuwangi di halaman 74 ya. Di sini Bapak akan membacakan. Nah, adik-adik juga baca di rumah ya. Seorang ibu bernama Supina mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Banyu tahun 1771. Nah, oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Nah, pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Nah, saat itu Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari di mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Luar biasa ya kisah seorang penari gandrung Ibu Supina dari Banyuwangi. Nah, adik-adik sudah dibaca, silakan dibaca dulu ya halaman 74. Nah, adik-adik setelah membaca halaman 74 kisah seorang penari gandrung Banyuwangi, ini tugas pertama 1 sampai 5. Tapi nomor 5 tidak usah dijawab ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada puisi penari karya Hascahyat Trilion Laksono. Nah, dengarkan adik-adik. Anggungnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirikan mata yang tajam, berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari,
dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, adik-adik, ini dia puisi penari karya Cahya Triliun Laksono. Nah, dari puisi ini ada berapa bait adik-adik? Nah, adik-adik bisa perhatikan di halaman 76 pada puisi penari. Nah, puisi penari ini berbeda dengan puisi-puisi sebelumnya, di mana puisi-puisi sebelumnya itu terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Tetapi pada puisi penari ini terdiri dari 2 baris dalam satu bait. Jadi jumlah bait pada puisi penari ini ada 6 bait. Kemudian jumlah baris dalam puisi penari ini ada 12 baris. Perhatikan adik-adik puisinya. Paham ya adik-adik? Jadi jumlah baitnya itu ada 6, jumlah barisnya itu ada 12. Nah, setelah mengamati puisi penari ini, adik-adik silakan dikerjakan tugas 2-nya. Ini dia. Nah, ada 5 soal, silakan dikerjakan, tulis di buku tematiknya. Ini tugas 2 ya. Baik adik-adik, sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, perhatikan gambar ini. Gambar ini gambar apa sih adik-adik? Nah, di sini ada gambar seorang penari. Nah, adik-adik perhatikan halaman 78. Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia sangat kaya dengan keragaman seni budaya. Tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya, akan tetapi jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karenanya, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, perhatikan di sini ada gambar tarian. Kita akan mencocokkan nama-nama tarian itu berdasarkan gambarnya. Perhatikan di sini ada pilihannya. Tari pendek dari Bali yang mana gambarnya, tari saman dari Aceh yang mana, tari piring dari Sumatera yang mana, kemudian tari remo dari Jawa Timur yang mana. Nah, gambar pertama tari apa namanya adik-adik? Nah, tari pendek dari Bali. Kemudian gambar kedua, pegang apa itu? Nah, ini adalah tari piring dari Sumatera Barat. Kemudian gambar ketiga, tari apa adik-adik? Tari remo dari Jawa Timur. Kemudian yang terakhir, tari saman dari Aceh. Ingat adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan di halaman 79. Di situ ada bacaan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Apa sih manfaatnya adik-adik makhluk hidup di sekitar kita? Mau tahu? Nah, adik-adik silakan baca di halaman 79 ya, manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Dibaca. Ayo, silakan dibaca dulu di bukunya. Nah, perhatikan, Bapak akan bacakan juga ya. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Nah, tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi atau longsor. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan oleh manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Nah, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Nah, hewan mengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alamnya. Kemudian, apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya adik-adik? Nah, hewan mengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alamnya. Nah, kemudian perhatikan halaman 80 lanjutannya.
tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Nah, beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan atau yang bisa kita makan ya. Nah, hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain ada sapi, ayam, udang, dan ikan, apalagi masih banyak. Nah, sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Kemudian yang kedua manfaatnya bahan sandang atau pakaian. Nah, bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat, sutra, dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Kemudian yang ketiga, manfaatnya itu sebagai peralatan rumah tangga. Nah, adik-adik, banyak perabot rumah tangga tersebut dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Kemudian yang keempat, manfaat hewan dan tumbuhan yaitu produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan, sebagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Nah, beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelawar, dan cacing. Nah, adik-adik, setelah itu perhatikan halaman 80 dan 81. Di situ ada pertanyaan, mari kita menjawab bersama. Yang pertama, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Nah, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia yaitu tadi apa? Sebagai bahan makanan, bahan obat, bahan pembuatan kain, penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida, dan bahan bangunan. Nah, kemudian manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Yang pertama, bahan pangan, bahan pakaian, objek uji coba, kemudian membantu pekerjaan manusia. Nah, itu dia adik-adik, manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitar adalah sebagai tempat perlindungan, sebagai tempat mencari ide yang positif, dan juga tempat makhluk hidup untuk berlindung. Kemudian yang tiga, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Apa adik-adik manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Nah, manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya adalah supaya bisa menjaga terciptanya keseimbangan pelestarian terhadap lingkungan hidup. Nah, kemudian yang keempat, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Subur di sini adalah tanahnya ya adik-adik. Nah, kalau tanahnya tidak subur, apa yang akan terjadi sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Nah, yang akan terjadi adalah suhunya akan berubah secara drastis. Hewan-hewan banyak yang punah. Akan terjadi kekeringan sebab tidak ada air. Nah, yang kemudian yang kelima, apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Apa yang akan terjadi adik-adik? Nah, yang akan terjadi adalah hewan-hewan tersebut akan berpindah tempat dan kemungkinan akan punah atau mati karena tempat tinggalnya dirusak oleh kegiatan manusia. Nah, selanjutnya di halaman 82, di sini kita akan menjawab bersama menggunakan tabel berikut ini untuk membantu kita menjawab dengan mudah. Nah, apa sih manfaat tumbuhan bagi lingkungan di rumah? Nah, kemudian apa manfaat hewan bagi lingkungan di rumah? Perhatikan. Nah, nama tumbuhan yang pertama, bunga mawar, manfaatnya itu sebagai pewarna alami. Kemudian bunga melati, manfaatnya adalah tambahan rasa pada teh. Kemudian kunyit, manfaatnya pewarna alami dan obat ya. Kemudian belimbing ulu, apa
manfaatnya sebagai obat dan masakan. Kemudian pisang vitamin C. Kemudian kelapa manfaatnya adalah gizi dan nutrisi tubuh. Nah, itu untuk tumbuhan. Nah, selanjutnya hewan. Nah, kupu-kupu manfaatnya adalah membantu penyerbukan. Kemudian yang kedua cacing, membantu penyuburan tanah. Kemudian ayam. Nah, ayam ini sebagai kita konsumsi ya, bisa dimakan sebagai sumber protein. Nah, kemudian ikan. Nah, manfaat ikan adalah dikonsumsi juga ya sebagai sumber protein. Kemudian lebah, manfaatnya penghasil madu. Kemudian yang terakhir, burung sebagai penyerbukan tanah. Nah, itu dia manfaat tumbuhan dan hewan bagi lingkungan di rumah kita. Nah, adik-adik, hewan dan tumbuhan yang hidup di sekolah maupun di rumah memiliki banyak manfaat. Maka dari itu, adik-adik, mari kita menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk kesimpulan hari ini, kita telah membaca puisi, menari, dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan puisi tersebut, serta menjelaskan cara membuat puisi, kemudian membaca teks manfaat makhluk hidup di sekitar kita, dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut untuk menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Kemudian kita tadi mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, kemudian menjelaskan gerakan tari kreasi daerah. Nah, adik-adik, tugasnya tadi ada tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 itu di halaman 75. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi nomor 5 tidak usah dijawab. Kemudian tugas yang kedua ada di halaman 76 dan 77. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 nomor yang berkaitan dengan puisi penari. Baik adik-adik, paham ya? Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.